kontroversi atau kontradiksi Kisah Rasul 9 ayat 7 versus Kisah 22 ayat 9. Ya, kita lihat video. Bermasalahannya sekarang, benarkah Paulus Rasul Yesus? Padahal bisa ditelusuri Paulus bukan orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Bagaimana ucapannya diverifikasi Yesus? Lalu tiba-tiba saja Paulus jadi rasul dan membawa ajaran baru tanpa Yesus ketahui. Mari kita lihat kedustaan Paulus dalam pengakuannya yang saling berbeda-beda. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat 9 diceritakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Buat Kristener, silahkan buka Bible-nya. Kita lihat bualan Paulus yang kontradiksi dengan ayat-ayat lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, yang berbunyi, "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun." Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. "Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar." Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, teman Paulus mendengar suara tapi tidak melihat seorang juga pun. Tetapi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, justru sebaliknya, teman Paulus melihat sumber suara tapi suara tersebut tidak mereka dengar. Kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Ya, nah dia mulai mengangkat soal 2 versi cerita tentang pertobatan Paulus. Sekarang mari kita lihat perbandingannya. Saya berikan langsung perbandingannya. Kalau saudara lihat perbandingan ini di Kisah 9 ayat 7, mereka memang mendengar tapi tidak melihat. Di Kisah 22, mereka memang melihat tapi tidak mereka dengar. Jadi kelihatannya Kisah 9 ayat 7 mendengar tapi tidak lihat. Di Kisah 22 lihat tapi tidak dengar. Jadi kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Ini dalam terjemahan Indonesia itu memang memberikan sedikit kesan ada pertentangan di sana. Tapi sebenarnya kalau kita masuk kepada bahasa aslinya, sebenarnya jelas apa yang dibicarakan di sana. Ya, nah secara khusus ketika dikatakan bahwa mereka memang mendengar di Kisah 9 ayat 7, tapi di Kisah 22 mereka tidak mendengar. Secara khusus bagian itu kalau dilihat dalam teks Yunaninya, ya itu perhatikan saya latinkan saja. Di Kisah 9 ayat 7, kontes mentes pones. Pones itu mendengar, telepon dia. Nah, Kisah 22 ayat 9, ten de ponen o ekosan pones legoses moi. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mengerti. Ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita mengerti bahasa asli dengan struktur-strukturnya, maka persoalan seperti ini bisa dipecahkan. Sayangnya kita tidak ada background, itu memang agak sulit. Tapi saya tetap memberikan di sini, walaupun saudara tidak mengerti atau banyak saudara tidak mengerti, karena pembahasan saya ini juga tentu akan dilihat juga oleh orang lain yang mungkin mengerti bahasa Yunani. Itu penting sekali, ya. Nah, karena itu saya mau kutipkan kata-kata dari Ken Temple. Dia bikin analisa terhadap 2 bentuk bahasa di dalam 2 ayat itu dari sisi bahasa Yunani. Dia bilang begini, akan lebih baik untuk membuat daftar perbedaan antara bagian-bagian tersebut. Pertama, dalam Kisah 9 ayat 7, aku ditemukan sebagai nominatif plural participle. Dalam pasal 22 ayat 9 itu adalah kata kerja aorist jamak. Kedua, dalam 9 ayat 7, ponen adalah kata benda genitif tunggal. Pasal 22 ayat 9 itu adalah kata akusatif tunggal. 3, dalam 9 ayat 7, aku mendahului objeknya. Dalam pasal 22 ayat 9, ia mengikuti objeknya.
4. Dalam pasal 9 ayat 7, frase ini tidak diubah. Dalam pasal 22 ayat 9 itu dimodifikasi dengan suara Dia yang berkata padaku. Kelima, dalam pasal 9 ayat 7 Lukas menceritakan peristiwa dalam bahasa Yunani. Dalam pasal 22 ayat 9 Paulus berbicara kepada orang banyak dalam bahasa Ibrani atau Aramaik yang nanti ditulis dalam Yunani. Nah, berarti ada perbedaan yang dijelaskan dengan struktur atau bentuk-bentuk case, kasus-kasus nominatif, akusatif, itu namanya case, kasus dalam bahasa Yunani. Nah, case-case itu memberikan arti kepada apa yang dibicarakan dalam dua bagian itu. Nah, sehingga ada seorang pakar bahasa Yunani namanya W.E. Wine. Dia adalah di dalam dunia teologi, dia sangat dihargai sebagai pakar bahasa Yunani. Saya kutip kata-kata dia soal dua ayat ini. Dia bilang begini, jadi dalam Kisah 9 ayat 7, mendengar suara, kata benda suara dalam kasus genitif partisip, yaitu mendengar sesuatu dari. Sedangkan pasal 22 ayat 9, mereka tidak mendengar suara. Konstruksi adalah dengan akusatif. Ini menghilangkan gagasan tentang kontradiksi apapun. Yang pertama menunjukkan mendengar suara, yang terakhir menunjukkan arti atau pesan dari suara. Ini tidak mereka dengar. Yang pertama menunjukkan persepsi sensasional. Yang terakhir kasus akutif, hal yang dirasakan. Dalam Yohanes 5, 25-28, dia berikan contoh lain ya. Kasus genitif digunakan, yang menunjukkan persepsi sensasional bahwa suara Tuhan berbunyi. Tapi dalam pasal 38, mereka mendengar angin, digunakan akusatif, menekankan hal yang dirasakan. Nah, sebelum saya kasih lebih mudah bagi kita, sekarang perhatikan terjemahan NIV yang mengikuti struktur Yunani itu. Kisah 9 ayat 7 dalam versi NIV, langsung ke terjemahannya. Di sana dikatakan, orang-orang yang bersama dengan Saulus berdiri di sana tanpa berkata-kata. Mereka mendengar suara tapi tidak melihat siapapun. Jadi ada suara, tapi orang apakah Yesus kah apa mereka tidak tahu, tidak lihat. Lalu di Kisah 22 ayat 9 versi NIV juga terjemahannya, teman-temanku melihat cahaya itu, tapi mereka tidak mengerti suara orang yang berbicara kepada. Nah, untuk sederhananya, sebenarnya kisah ini bisa kita bagi dalam 4 bagian. Bagiannya, nomor 1, mereka melihat terang atau cahaya. Teman-teman Paulus ini loh. Mereka melihat terang atau cahaya. Nomor 2, mereka tidak lihat Yesus atau orang siapapun. Nomor 3, mereka mendengar suara. Tapi 4, tidak mendengar pesan apa itu dari suara itu. Atau tidak menangkap suara tersebut. Omong apa sih? Tidak ditangkap. Ini 4 bagian ini. Nah, yang muncul di Kisah 9 ayat 7 itu adalah nomor 3 dan nomor 2 ya. Sedangkan yang muncul di Kisah 22 ayat 9 itu nomor 1 dan nomor 4. Saudara lihat perbedaan warna yang saya beri di sana ya. Jadi Kisah 9 ayat 7 itu mengambil nomor 3 dan nomor 2, yaitu mereka tidak melihat Yesus, tapi mereka ada dengar satu suara semacam bunyi. Tapi di Kisah 22 mereka melihat terang, bukan melihat Yesus. Mereka melihat terang atau cahaya, tapi tidak mendengar kata-kata apa dalam bunyi itu. Saudara mengerti? Jadi objek yang ditunjukkan dari kata mendengar dengan melihat itu berbeda. Jadi kalau yang satu bilang mereka tidak melihat, maksudnya tidak melihat orang, tidak melihat Yesus. Tapi mereka melihat, iya mereka melihat cahaya. Mereka mendengar, iya mendengar bunyi. Mereka tidak mendengar, iya tapi tidak mendengar apa yang dipesankan dalam bunyi itu. Paham? Paham tidak? Mengertikah engkau akan hal ini? Ya. Nah kalau sudah begini, apakah ini ada kontradiksi? Tidak. Kontradiksi ini tidak ada dalam kisah ini. Ini hanya ada dalam otak cahaya Islam dan para kritikus yang lain. Ya, itu yang kadang-kadang membuat saya marah dan jengkel. Karena orang-orang ini baca Alkitab secara sembarangan, lalu merasa lebih hebat dari orang-orang yang tiap hari berurusan dengan ini teks, hari berurusan dengan Alkitab, termasuk mualaf-mualaf itu. Terus terang saya belum pernah mendapati mualaf pintar. Karena kalau pintar, niscaya mereka tidak pernah jadi mualaf. Ya, oke. Nanti saudara bisa dengar ulang lagi ya, kan videonya ada. Ya, mau butuh teksnya nanti diberikan ya, supaya saudara belajar lagi. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersukacita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak.
Program rutin mingguan Esra Soru Menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.